Selamat berjumpa kembali pada pelajaran mengenai request method dan status code dari HTTP ya. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol itu kan kita udah tahu ya, itu adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan atau menerima data di dalam server web atau HTTP. Ada beberapa jenis metode atau permintaan ya, atau method request ya, request method itu yang digunakan oleh klien untuk mengirimkan permintaan ke server ya. Jadi setiap metode itu memiliki tujuan dan fungsi masing-masing ya. Nah, ini cara kerjanya ya, dari klien ini melakukan request ke server ya, yaitu di dalamnya berisi metode, resource, header, dan konten ya. Biasanya kalau kita mau melakukan post dan sebagainya itu ada kontennya. Lalu si server menerima, kemudian dilakukan pemrosesan dan direspon ya. Respon dari server ini ada berupa status code juga ya. Jadi kalau request tadi metode ya, kalau dari server ini menjawab dengan status code. Lalu kemudian dikasih header dan konten. Nah, ini adalah ringkasannya ya dari metode yang dilakukan oleh klien, dan di sini adalah status code ya, HTTP status code yang dilakukan atau diberikan oleh server sebagai respon. Nah, untuk metode sendiri ya, metode itu ada macam-macam ya. Get misalnya, get itu biasanya digunakan untuk meminta sebuah halaman ya, atau sumber daya atau resource ya, dari server ya. Lalu kemudian head ya, kalau head itu biasanya digunakan untuk ini ya, inspect resource header ya. Artinya itu gini, jadi untuk meminta ya, klien itu meminta tentang suatu sumber daya tertentu dari web server, namun dia tidak mengambil isi atau konten dari sumber daya itu ya. Tapi yang dilakukan adalah permintaan head ini mengirimkan data dalam URL ya, dan biasanya itu digunakan untuk memeriksa apakah sumber daya itu ada atau tidak ya, head ini. Jadi melakukan inspect terhadap resource dari headernya. Lalu kalau put itu kira-kira digunakan untuk mengirim data ke server web ya, itu untuk dimasukkan atau diperbarui pada lokasi yang ditentukan di dalam put itu ya. Jadi permintaan put ini mengirimkan data dalam badan permintaan dan kemudian digunakan untuk memperbarui sumber daya yang ada ya. Ini ya, put ya. Metode put menggantikan semua representasi saat ini dari sumber daya target dengan permintaan yang dimuat ya. Ini tadi put. Lalu post ya, post ini digunakan untuk mengirimkan data dari klien ya ke dalam web server. Ini biasanya untuk dalam form dan sebagainya ya, itu datanya dikirim di dalam body atau badan permintaan atau badan request dari klien yang dikirimkan ke server ya. Biasanya bisa besar kalau post ini ya. Lalu patch, ini post tadi ini ya, mengirimkan entitas. Lalu patch ya, patch ini biasanya digunakan untuk memperbarui sumber daya ya. Jadi ini partially modify resource ya. Jadi memperbarui sumber daya yang ada di web server. Nah, permintaan patch ini biasanya tuh mengirimkan data dalam body ya, dalam body permintaan, dan digunakan untuk memperbarui suatu resource yang ada di dalam server ya. Tapi biasanya partially ya. Ini bisa dilihat ya untuk patch. Oh, nggak
dibahas ya. Kira-kira tadi itu ya gunanya patch. Lalu trace. Trace itu digunakan untuk echo back receive message ya. Jadi begini, itu untuk memperoleh informasi tentang permintaan yang kita kirimkan itu apa gitu ya. Nanti di echo oleh server ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa apa itu kita ini sudah mengirimkan apa itu request atau metode apa gitu ya. Itu kita bisa menggunakan trace. Lalu option ya, untuk trace juga jarang digunakan ya, maka nggak terlalu dibahas di sini ya. Nah, untuk trace kemudian option ya, tadi trace kan echo, kalau option ini server capability. Digunakan untuk apa? Untuk meminta informasi tentang metode permintaan yang didukung oleh server ya. Jadi yang didukung apa saja ya oleh server tersebut. Lalu kemudian delete ya. Delete itu untuk menghapus ya. Jadi namanya aja delete, artinya adalah untuk menghapus sumber daya yang ditentukan oleh klien kepada web server ya. Jadi untuk menghapus sesuatu yang ada di dalam server. Lalu kemudian kita akan membahas ini ya, respon. Tadi kan ini kan kita berkata mengenai request method ya. Ini kan dilakukan oleh klien kepada server. Ini ya, get, post, hit, put, delete, connect dan sebagainya. Nah ini sekarang kita akan membahas HTTP status code ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kalau kepala 1 ya, 1X ini artinya adalah tentang informasional, artinya kode ini digunakan untuk memberikan informasi yang mengindikasikan ya bahwa permintaan dari klien itu masih atau sedang diproses oleh server ya. Ini satu ini jenisnya ada banyak ya. Tadi satu ya, jadi sedang diproses ya, respon informasi artinya nanti dilanjutkan gitu. Nah ini ada 100 continue ya, ada 101 untuk switching protokol ya, ada 102 untuk memproses atau processing terhadap request atau masuknya permintaan, itu 102. Lalu untuk 2X ya, 2X ini mengidentifikasikan tentang sukses ya. Jadi artinya permintaan dari klien itu telah berhasil diproses oleh server ya. Di antaranya itu 200 OK misalnya ya. Ini kita bahas ya, 200 OK. Ini permintaan sudah diterima dan dipahami, kemudian sedang diproses, ini 200 OK. Lalu kemudian 201 misalnya ya, ini created atau berhasil dibuat ya. Jadi suatu resource tertentu itu berhasil dibuat oleh server ya. Itu maka akan direspon dengan 201. 203 bukan informasi otoritas ya. Jadi ini non authoritative information. Nah, server berhasil memproses permintaan tetapi menampilkan informasi yang mungkin berasal dari sumber lain ya. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai HTTP status code 3XX atau pengalihan ya, atau kadang disebut redirection. Nah, kategori status code ini dalam protokol HTTP itu menunjukkan ada indikasi ya bahwa permintaan klien itu memerlukan tindakan lebih lanjut atau tindakan tambahan agar dapat dipenuhi.
Lalu di sini kita mengenal ya, ada beberapa jenis ya, yaitu 300. Ini artinya multiple choice, artinya itu bahwa klien harus memilih ya, ada beberapa sumber daya yang tersedia di server yang harus dipilih ya. Lalu untuk 301 ini kaitannya adalah bahwa sumber daya ini sudah dialihkan secara permanen gitu ya, atau move permanently. Sumber daya itu sudah pindah ya, yang di request oleh klien itu sudah pindah ke alamat yang baru, sehingga klien harus merequest atau memperbaharui URL sesuai dengan redirect yang dimaksud ya. Lalu 302 ini found ya, artinya itu apa? Sumber daya yang diminta itu ya, itu sudah dipindahkan sementara ya ke alamat yang baru. Jadi klien juga harus mengakses ke alamat yang baru ya, yang ditemukan atau yang ditunjukkan oleh si respon dari servernya. Tapi bedanya ini nggak permanen ya, maaf, yang ini yang 302 ini ditemukan tapi dipindah gitu ya, tapi nggak permanen. Tapi kalau yang 301 ini pindah secara permanen ke URL lain. Lalu ada 303 ya, 303 ini si adel ya. Jadi artinya itu server itu sudah membuat suatu permintaan ke suatu sumber daya ya, tapi dia berbeda untuk menyelesaikan permintaan dari klien ya. Jadi klien itu harus mengakses ke sumber daya pada URL yang baru. Nah, di sini kira-kira itu ya, mengembalikan kode ketika pemohon membuat permintaan GET terpisah dari lokasi yang berbeda untuk menerima respon ya, untuk semua permintaan selain permintaan head. Nah, server ini secara otomatis akan mengarahkan ke lokasi yang baru atau lokasi lain. Lalu 304 ya, belum dirubah. Ini menunjukkan bahwa sejak permintaan yang terakhir itu masih sama gitu ya. Jadi kalau ininya masih belum dirubah, berarti kalau misalnya contohnya ada Googlebot gitu ya, dia nggak perlu meng-crawling lebih lanjut ya. Jadi ini menunjukkan bahwa halamannya belum ada perubahan. Lalu di 305 ini proxy ya, use proxy. Jadi pemohon hanya dapat mengakses halaman yang diminta dengan menggunakan proxy ya. Ini direspon dengan 305. Lalu 307 ya, itu dialihkan sementara. Artinya tuh kira-kira gini ya. Jadi sumber daya yang diminta oleh klien itu telah dipindahkan ya, sementara ke alamat yang baru gitu ya. Jadi klien harus mengakses sumber daya pada URL yang sama karena pengalihan tersebut hanya bersifat sementara ya. Ini. Jadi URL-nya sama ya. Nah, kemudian harusnya ada juga 308 ya. Oh ya, untuk lebih detail bisa melihat RFC ya. Jadi bisa melihat di sini ya. Ini alamatnya ya, bisa dicoba dibuka di RFC 7231. Ini ada detailnya ya. Saya nggak membahas semuanya, tapi yang saya bahas adalah yang penting dan nanti banyak dijumpai pada saat kita melakukan praktek ya. Nah, ini tadi 307 ya. 307, 308 ini hampir sama ini ya, tapi dia permanen gitu aja ya. Jadi dipindahkan secara permanen. Jadi sumber daya yang diminta telah dipindahkan secara permanen ke alamat yang baru. Jadi klien harus memperbarui URL-nya untuk mengakses ke sumber daya yang dimaksud ya. Jadi
sama, tapi bedanya permanen dan temporary atau sementara. Nah, ini HTTP status code 4 dan 5 ini berkaitan dengan error ya, kesalahan nih ya. Jadi kesalahan yang terjadi di klien itu diawali dengan kode angka 4. Kalau kesalahan yang ada di server itu diawali dengan kode 5x ya, 5xx. Nah, berikutnya kita akan membahas HTTP status code pada kode 4xx ya, atau kesalahan yang terjadi pada klien ya. Biasanya respon 4xx ini menunjukkan bahwa permintaan yang dilakukan oleh klien ke server ya itu tidak dapat dipenuhi ya, karena itu terjadi kesalahan pada sisi klien ya. Kalau yang 5xx ya itu sama, tapi terjadi kesalahan pada sisi server atau service. Nah, ini 400 ya, 400 itu atau bad request ya, itu artinya server tidak dapat memproses permintaan karena ada kesalahan ya, sintak ya, kesalahan sintak atau format pada permintaan yang dilakukan oleh klien. Kalau 401 atau unauthorized atau not authorized itu artinya permintaan ditolak karena klien itu tidak memiliki otorisasi ya untuk mengakses sumber daya yang diminta oleh si klien ini. Lalu 403 ya, forbidden. Nah, ini sebetulnya ada 402 ya. 402 itu berkaitan dengan payment required ya. Jadi artinya ini untuk cadangan nanti ya di masa depan, karena belum digunakan di HTTP 1.1 seperti yang kita bahas ini. Langsung ya loncat 403 forbidden ya, artinya forbidden ini permintaan ditolak ya. Jadi karena server itu dia bisa memahami permintaan itu tapi tidak diizinkan untuk mengakses ke sumber daya yang diminta ya, forbidden. Misalnya mengakses ke suatu direktori yang nggak bisa diakses oleh Apache-nya atau oleh web servernya, itu biasanya bisa muncul ini ya, forbidden. Lalu 404 ya, 404 itu not found ya, itu resource tidak ada, tidak menemukan sumber yang diminta oleh si klien. Bisa jadi contohnya mengakses suatu file atau apa gitu ya di dalam web server, tapi nggak ada ya, di situ nggak ada resource itu, maka bisa dimunculkan 404 not found. Kemudian 405 metode tidak diperbolehkan atau method not allowed ya. Ini artinya permintaan yang dilakukan oleh klien itu ya, itu metodenya tidak diizinkan oleh sumber daya yang diminta. Jadi bisa sumber daya, bisa server yang diakses ya, dia tidak mengizinkan metode yang dilakukan atau yang di request oleh si klien. Kemudian 406 ya, 406 atau not acceptable itu artinya server itu tidak dapat memproses permintaan karena tipe konten yang diminta oleh klien itu tidak dapat dipenuhi ya, tidak dapat diproduce atau diproses, sehingga nggak bisa diterima oleh si server ya. Lalu 407 ya, 407 ini tadi udah ya, 406 tadi halaman yang diminta tidak dapat merespon dengan karakteristik konten yang diminta. 407 itu adalah proxy authentication required ya, jadi itu klien harus diautentikasi dulu ya sebelum dia
menggunakan proxy ya, proxy yang digunakan itu ya. Nah itu nanti biasanya bisa berupa user password yang harus diisikan terlebih dahulu untuk mengakses melalui proxy. Lalu 408 ya, 408 itu request timeout ya, server kehabisan waktu pada saat menunggu permintaan ya. Jadi biasanya nanti langsung server akan mengakhiri koneksi ya, karena si klien ini tidak memberikan respon apa-apa dalam waktu tertentu. Lalu 409 ya, konflik. 409 konflik ini, permintaan ini nggak bisa diproses ya, karena konflik dengan sumber daya yang diminta ya. Nah ini jadi konflik, server mengalami konflik saat memenuhi permintaan ya. Server menampilkan kode ini dalam menanggapi permintaan yang bertentangan dengan permintaan sebelumnya. Nah ini munculnya 409. Lalu 410 GAN ya, atau hilang ya. Jadi server mengidentifikasi ya, terdapat sebuah sumber daya yang diminta tapi tidak ada ya, tidak lagi tersedia. Jadi tadinya ada terus nggak ada gitu ya. Nah juga tidak ada alternatif lain yang bisa diakses atau diketahui oleh si server ini. Jadi munculnya GAN 410. Lalu yang kemudian 411 ya, 411 itu length required. Jadi dia minta header ini ya, content length ini ya, jadi panjangnya berapa atau ukuran ya, ukuran panjangnya berapa. Jadi artinya permintaan itu nggak dapat diproses ya, karena klien itu nggak ngirim ini content length. Lalu 413 ini lebih ke arah request entity to large ya, atau kadang itu pilot to large bisa ya. Nah itu permintaan ini tidak dapat diproses itu karena ukuran permintaan yang terlalu besar untuk diproses oleh server ya. Ini entity-nya terlalu banyak. Ini hampir sama dengan 414 ya. Nah, cuman bedanya 414 ini yang terlalu panjang adalah URI-nya ya. Jadi panjang URL-nya ini terlalu panjang. Biasanya itu 2048 ya, kalau nggak salah ya, settingan standar. Tapi ada juga yang disetting sampai 8000 juga bisa ya. Tapi biasanya kalau terlalu panjang nanti dia akan ini rentan terhadap serangan DOS ya. Lanjut 415 itu unsupported media type. Jadi artinya itu permintaannya tetap ya nggak bisa diproses ya, tidak dapat diproses karena media type-nya nggak didukung ya, tipe medianya nggak didukung oleh sumber daya yang diminta. 416 requested range not satisfiable. Nah ini jadi artinya itu permintaan nggak dapat diproses karena apa? Rentang yang diminta tidak dapat disajikan oleh servernya. Jadi menampilkan kode ini jika permintaan ini tidak tersedia untuk halaman tersebut. Lalu 417 ya, expectation failed. Nah, tidak memenuhi harapan atau persyaratan dari yang diminta oleh server ya, request header field-nya apa saja gitu ya, ada yang nggak dipenuhi di dalam header yang dikirim oleh klien, sehingga si server ini merespon persyaratan headernya nggak lengkap gitu ya. Oke, lanjut. HTTP status code 5xx ini ya, ini juga mengidentifikasi atau mengindikasikan bahwa ada kesalahan pada sisi server ya, atau service. Nah ini biasanya bisa disebabkan macam-macam ya, salah konfigurasi atau servernya overload ya, atau mungkin masalah server yang lain yang mungkin tidak terduga ya.
Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah 500 ya. 500 ini artinya internal server error ya. Artinya dia mengalami kesalahan internal yang tidak dapat diidentifikasi lebih lanjut biasanya ya. Nah, macam-macam penyebabnya ya. Bisa jadi kesalahan script mengakses sesuatu pada resource yang nggak ada ya, di sisi server ya, bukan di sisi klien. Itu bisa memunculkan ini, atau salah konfigurasi dari mode rewrite ya, rewrite URL dari web server, itu bisa juga muncul ini 500. Lalu 501 ya, not implemented, itu artinya server tidak mendukung atau tidak mengenali implementasi atau metode yang digunakan dalam request ya. Ini jadi server tidak memiliki fungsi untuk memenuhi permintaan ya. Biasanya ini berkaitan dengan metode permintaan atau request. Lalu 502 bad gateway. Nah, biasanya ini dikarenakan karena server itu bertindak sebagai gateway atau proxy atau balancer dan sebagainya, dia itu menerima respon yang tidak valid dari server yang di atas yang diakses oleh klien ya, upstreamnya. Jadi dia dari misalnya load balancer diakses oleh klien meminta suatu alamat. Nah, dari load balancer itu mengakses ke suatu alamat server yang lain yang di atasnya gitu ya, dengan port tertentu. Nah, ternyata nggak bisa diakses. Nah, itu muncullah ini ya, 502. 503 ya, 503 ini biasanya karena service unavailable. Jadi server ini tidak dapat memproses permintaan karena terlalu banyak permintaan ya, yang diterima dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi overload ya ceritanya ini ya. Jadi nggak bisa membalas atau menyediakan resource yang diminta. Lalu 504 ini gateway timeout ya, artinya server itu bertindak sebagai gateway atau proxy ya, atau balancer dan sebagainya, itu tidak menerima respon tepat waktu ya dari server yang diakses atau yang lebih tinggi atau upstreamnya gitu ya. Jadi maksudnya yang di atas server yang di upstream itu dia yang diakses oleh si balancer atau gateway dengan dengan istilahnya konversi yang ada di dalam gateway-nya ya, misalnya alamat A gitu ya, alamat A itu di mapping kemana gitu lah itu, atau di mapping ke beberapa alamat. Nah, ketika diakses alamat yang ditujunya itu nggak ada ya, maka akan muncul error ya, seperti ini ya, 503 tadi kalau nggak ada. Tapi kalau melebihi batas waktu maka gateway timeout munculnya. 505 ini versi HTTP ya, HTTP version not support. Nah, artinya server ini tidak mendukung versi protokol HTTP yang digunakan dalam permintaan atau request dari klien ya. Versinya ini ya. Jadi kalau nggak support maka akan muncul ini. Nah, ini adalah istilahnya ringkasan ya. Ringkasannya tadi status code ada kepala 1, kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5. Jadi kalau satu ini berkaitan dengan informasional, jadi sudah diterima gitu ya, diterima terus kemudian dilanjutkan. Nah, ini kalau 2 ini berarti sukses ya, berkaitan dengan suatu request itu sukses. 3 redirect ya, berarti suatu request dia di redirect ke resource lain atau ke URL lain dan sebagainya. Ini 3x.
sedangkan 4 dan 5 ini kaitan dengan error ya. Kalau 4 ini adalah error yang terjadi di klien, kalau 5 adalah error yang terjadi di server ya. Ini sama-sama tidak menerima resource ya. Kalau 4 ini karena kliennya error, kalau yang 5 karena servernya, hanya bedanya itu saja. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Kita tadi sudah mempelajari mengenai HTTP request method dan status code. Di pertemuan berikutnya ya, atau selanjutnya nanti kita akan mencoba mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di dalam teori ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat mencoba.